guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada narasumber yang hidupnya penuh lika-liku. Gimana ceritanya? Kita simak. Halo Mas. Halo. Namanya siapa? Nama saya Robi Nuraga. Panggilannya? Robi. Robi. Iya. Oke. Cerita hidupnya lika-liku banget ya? Banget. Mulainya dari mana nih kita ceritanya nih? Dari waktu saya terjerumus dengan obat-obat terlarang. Wow. Iya. Itu, sorry kalau boleh tahu umur berapa? Waktu itu umur berapa ya? Masih SMP sih saya. Oh, SMP. Iya, masih SMP. Itu dikenalin Sama teman. Iya, sama teman. Pas lagi nongkrong atau gimana? Pas lagi nongkrong, iya benar. Jadi saya waktu itu nongkrong di sebuah setu. Saya masih ngelabil lah dulu. Ditawarin ini oke, ditawarin itu oke juga. Akhirnya ya saya dikasih nih, ini ada barang nih, cobain dulu. Awalnya saya nggak mau, temen itu maksa sih. Jadi ya udahlah, oke. Saya tekan selempeng gitu, nembak tuh saya, habis itu ya di ini lagi sama dia. Besokannya dibawain lagi obat, dibawain lagi. Jadi hampir setiap hari kita neken terus bertiga. Itu temennya emang pede atau gimana ya? Kalau dibilang BD gimana ya, bisa sih bilang gitu, bisa dibilang BD. Itu berlangsung berapa lama? Sekitaran dari saya kelas 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Gimana cara lepasnya? Cara lepasnya ya saya beranjak dewasa, lama-lama ya saya hilang kontak sama dia, ya udah habis itu Keluar dari pergaulan itulah ya. Iya. Keluarga tahu? Orang tua Nggak tahu. gimana caranya orang tua nggak tahu? Ya kan karena saya jarang di rumah dulunya. Jarang di rumah. Jadi main aja gitu terus. ngayap terus. Sorry, berarti orang tua emang benar-benar sibuk full time kerja gitu ya, dua-duanya. Jadi saya lebih memilih teman daripada keluarga sih kalau dibilang dulu gitu. Karena di usia segitu gitu ya. Iya. Berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Berarti sepanjang itu benar-benar nggak ada yang tahu sama sekali keluarga. Nggak ada yang tahu. Satu pun. Iya. Oh, adik-adik pun juga nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Berhentinya karena ya udah keluar dari lingkungan itu. Tapi ada kepengen balik lagi nggak? Kalau buat kepengen balik lagi enggak sih, karena kan sekarang kan udah punya anak juga kan. Buat apa gitu? Balik lagi. Ya udah cukup jadi pengalaman aja sih kalau buat saya mah. Pas udah dewasa kayak gini, ada pengakuan nggak ke orang tua? Cerita lah dulu masa ininya nakalnya remaja. Kalau itu sih, iya saya ngomong gitu ke nyokap dulu kan, masih ada nyokap. Saya cerita aja, saya dulu pernah ngobat sama temen, hampir setiap hari neken terus kan, sampai naik kereta juga di atas, sampai ngaco mau turun lewat sambungan, malah sayanya yang jatuh, Jeblos. Iya, itu untungnya keretanya berhenti di stasiun Citayam tuh waktu itu. Untung masih selamat ya. Alhamdulillah ya, pikir saya udah bakal mati deh nih. Tapi untungnya ada bapak-bapak tuh turun, "Dek, sini Dek, jangan keluar," katanya. Ya udah, alhamdulillah saya nangis tuh, habis keluar dari situ nangis saya. Ya udah tuh, dari situ saya mikir, aduh, gara-gara kebanyakan mabuk gini jadi. Jadi itu titik tobatnya lah ya. Iya, sadarnya ya. Sadarnya di situ. Tadi Mas bilang dulu ibu pas masih ada. Emang sekarang ibunya? Ibu udah nggak ada sekarang. Sakit gula. Oh, sakit gula. Berarti ayah sekarang sendiri gitu ya? Ayah sama saya, sama adik yang bontot juga. Oh, sama Mas. Mas udah berkeluarga? Iya, udah berkeluarga. Berarti ayah ikut Mas, sama adiknya juga ikut? Iya. Sehat ayahnya?
bapak sekarang semenjak ditinggal ibu sakit. Benar-benar semenjak pada saat ibunya udah nggak ada. Iya, pas 3 bulan setelah ibu meninggal, bapak udah pikirannya udah kemana, ngomongnya nggak jelas. Habis itu juga apa ya, nggak ngerti gitu apa yang dia pengen, apa yang disuruh. Kita semua nggak ngerti mau ngomong apa ini, nggak bisa ngertiin lah. Sorry, berarti linglung gitu ya kayaknya. Linglung, bisa dibilang begitu, linglung. Tapi sebelum ibu meninggal sehat. Alhamdulillah sehat, orang kemana-mana selalu berdua kok, kayak Romeo Juliet. Ah, benar-benar true love ya. Iya, kemana-mana berdua, beli belanja bulanan berdua, terusnya jalan-jalan berdua, pakai motor, udah pokoknya berdua terus dah pokoknya. Pas ditinggal mungkin kesepian kali ya, ya udah tuh kepikiran, kasihan juga sih ngeliatnya. Ayah udah makan belum ya, saya tanya gitu. Jawabnya kurang jelas gitu, kurang jelas ya. Saya nggak, dari situ dah nggak ngerti. Itu pas udah 3 bulan, pas 3 bulan ibu meninggal. Sekarang kondisinya? Sekarang kondisinya sama aja sih, masih stroke. Oh, stroke. Iya. Itu dari linglung awalnya gitu. Pikiran. Ya? Dari pikiran. Jadi kan bapak saya punya darah tinggi juga. Jadi mungkin dari darah tingginya kesumbat kali, ada kesumbatan di otaknya. Jadi kepikiran terus. Banyak pikiran lah gitu. Mohon maaf, pernah ngobrol nggak sama bapak? Pak, mungkin bapak mau nikah lagi atau apa? Kalau waktu itu sih pas sebulan ibu meninggal, saya tanya begitu, kayaknya dia gimana ya, kayak nggak bisa move on gitu dari ibu saya. Jadi kayak sayang banget sih. Jadi kayak cinta terakhirnya gitu. Tapi sebagai anak mengizinkan ya. Kalau emang itu yang terbaik buat dia ya kenapa enggak gitu. Saya sih, gimana bapak senang sama wanita lain, saya juga ikut senang, asal wanita lain itu bisa bisa bikin tenang bapak, bisa bikin bahagia bapak, sama-sama bahagia lah gitu ya. Saya juga mendukung, cuman kalau bapak saya lebih terakhir cintanya ke ibu saya ya nggak apa-apa juga. Tapi sekarang kepikiran terus, jadinya begini, stroke. Berarti tulang punggungnya Mas sekarang? Sekarang saya, iya, yang jadi tulang punggung dalam keluarga. Soalnya kan di rumah itu ada saya, istri saya, anak-anak saya 2, sama adik saya 1. Sebenarnya adik saya ada 2, yang nomor 2 meninggal. Boleh tahu kenapa meninggalnya? Itu sakit waktu bulan Januari Februari tahun 2021 kemarin, sakit paru-paru basah. Jadi paru-parunya itu kena cairan, sehingga paru-parunya sampai tinggal segini doang. Kerendam. Gara-garanya dulu adik saya sama kayak saya juga, dia salah pergaulan juga. Cuman kalau adik saya terlalu ke minum-minuman, kalau saya ke obat-obatan. Kalau adik saya ke minum-minuman dulu waktu SMP-nya. Oh, baru impact-nya pada saat udah dewasa pas gitu. Udah waktu itu adik saya umur 18 tahun. Itu baru kelihatan Baru gejala kelihatan. sakitnya. Dia juga begadangnya, terusnya main game kuat banget sih emang adik saya. Tapi sebelum meninggal itu emang udah lepas lama dari alkohol gitu. Dia ikut nggak lama sih dia minum-minumannya. Cuman waktu SMP doang. Pas SMA dia gabung ke anak hadro. Dia udah aktif di pengajian. SMA dia aktif di pengajian, udah nggak minum lagi, paling ngerokok doang. Ngerokok gitu. Terus ketahuan sakitnya pas tahun 2021 tuh. Infeksi parunya udah parah banget, udah. Ada gejala nggak sebelumnya? Batuk biasa aja atau gimana? Batuk terus setiap malam, nggak berhenti. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke puskesmas dulu. Puskesmas langsung dibawa ke rumah sakit. Habis itu di ronsen tuh paru-parunya. Ternyata kelihatan penyakitnya adalah
paru-parunya basah, kerendam, harus disedot. Pas mau disedot, lusa seminggu kemudian kan mau disedot di Rumah Sakit Umum Depok RSUD Sawangan. Pas saya bangunin udah nggak ada. Oh, berarti berlangsungnya cepet ya? Apanya tuh? Meninggalnya? Iya, antara dari sakit sampai mau disedot gitu. 2 bulan dia menderita sakitnya. Iya, berarti nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama. Nah, adik yang sekarang itu yang paling terakhir berarti nomor 3. Iya, nomor 3. Berarti masih dibiayain sama Mas. Masih Iya, sekolah? masih sekolah. Sekarang adik saya kelas 1 SMA. 1 SMA. Mohon maaf Mas, Iya. ini kan banyak ya tanggungannya ya, orang tua, adik, anak gitu. Itu kendala terbesarnya tuh apa? Kalau saya sih, kalau dibilang berat sih emang berat ya. Tapi saya ambil hikmahnya aja lah, ambil pelajarannya aja. Biar saya dewasa juga, biar saya berpikir juga gimana caranya buat ngidupin 5 keluarga kan, 5 pala gitu. 5 pala ya, saya buat enjoy aja lah, yang penting saya kerja gitu. Kerja, emang boleh tahu kerjanya apa? Saya kerja di bagian gudang. Udah lama? Udah baru sekitar 5 bulan, 4 bulan. Iya. Anaknya berapa? 2 tadi ya? Anak 2. Masih kecil? Masih kecil. Dari situ pelajaran apa yang paling Mas ambil nih dari full kehidupan Mas? Saya harus gimana ya, harus lebih dewasa lagi sih buat keluarga gitu, terutama pas ibu meninggal sih. Pas ibu meninggal tuh langsung keluarga jadi beda. Pokoknya pas ibu meninggal udah beda deh semua dah. Hawanya beda. Biasanya enak gitu kan, ada nyokap, ada yang masakin, terus ada yang merhatiin. Sekarang jadi gimana ya, ditambah lagi bapak begitu sakit, ya udah jadi serba saya. Sorry Mas, pernah nggak kepikiran Apa tuh? nanya gitu ya sama Tuhan, kenapa sih cobaannya berat banget buat saya gitu, kenapa harus saya gitu? Iya, pernah sih saya ngeluh begitu. Akhirnya ada tetangga sih yang nasehatin, kamu nggak boleh begitu katanya. Kenapa saya nggak boleh begitu? Karena di balik semua ini bakal ada hikmahnya, bakal ada hikmah yang indah. Ya tapi ya saya jalanin sekarang ya, alhamdulillah sih. Ada aja gitu pintu rezeki buat anak saya, buat istri saya, buat adik saya juga ada aja. Ketemu aja ya? Iya, ketemu aja, ada aja gitu yang ngasih gitu buat saya. Ada yang pengen disampaikan nggak ke Kalau pendengar podcast? Kalau ada yang disampaikan, ada sih buat kalian yang masih mempunyai kedua orang tua, teruslah menyayanginya, karena umur kan nggak ada yang tahu. Kita sekarang ada di atas tanah, nggak tahu besok kita akan ada di bawah tanah. Ini pasti kan Mas nih hebat karena mungkin ya support sistemnya hebat ya anak ya istri. Ada nggak yang pengen disampaikan ke istrinya yang belum tersampaikan? Jadi istri kayak sama bapak saya itu berantem terus sekarang. Jadi kayak istri saya kayak nggak terima kenyataan bahwa bapak saya udah kayak anak kecil lagi gitu. Nah, jadi dikit-dikit istri saya marah, dikit-dikit nggak mau gitu, kayak segen lah serumah sama bapak saya sebenarnya. Cuman ya saya selalu nasihatin dia, kamu nggak boleh begitu, walaupun gimana pun kan sekarang dia bapak kamu juga, saya gituin. Kata dia, tetap dia ngebantah awal-awalnya bapak saya sakit. Dan sekarang sih sedikit demi sedikit
alhamdulillah dia bisa nerima kenyataan kalau ya bapak saya udah kayak anak kecil lagi sekarang, gara-gara penyakitnya. Pengen nyampein apa ke istri kalau istri nonton? Lebih dewasa lagi untuk dan lebih sabar lagi untuk ngadepin bapak kita. Kan sekarang bapak saya kan udah menjadi bapak kamu juga ya, jadi tolong bisa di ngertiin ya untuk tingkah laku bapak saya yang suka meludah sembarangan, yang suka pip atau pupnya sembarangan, buang sampahnya juga sembarangan. Tolong kita yang lebih waras, lebih dewasa harus bisa ngertiin di saat bapak kita lagi sakit begini. Semoga ada hikmah dan jalan keluarnya buat ke depan. Ya, amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Yang penting ke depannya ya biar semuanya sehat, lancar. Amin. Ya rezekinya. Iya. Ya. Jangan sampai kasih sayang sebagai anak hanya sepanjang gala. Karena apa? Momen itu hanya sebentar. Jangan sia-siakan waktu kalian. Bagi kalian yang mau cerita ke podcast ini bisa banget langsung DM via Instagram ataupun komen di bawah ini. See you on next video. Bye bye. Thank you ya Mas. Yang kuat ya. Oke. Terus sekarang berarti emang sehari-hari kerja gitu. Malam sih. Ntar malam juga kerja lagi. Dari 10 sampai 7. 10 gitu. Kalung ya? Loh. Iya. Ya bener kan? Kalau